Ya pemirsa, kita akan membahas persoalan polemik penanganan kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas bersama pakar hukum Universitas Gadjah Mada, ada Pak Oce Madril. Selamat sore Pak Oce Madril, apa kabar? Baik, Baik, Pak Oce, lalu sebetulnya bagaimana mekanisme penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan prajurit aktif TNI? ya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang KPK, memang KPK memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, terutama kasus-kasus korupsi yang memang menarik perhatian masyarakat, ya nilai kerugiannya tinggi, dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat tinggi. Itu memang kasus-kasus korupsi yang hendaknya ditangani oleh KPK. Akan tetapi dalam hal pelakunya tunduk pada peradilan militer atau katakanlah dari militer aktif, memang ada ketentuan di Undang-Undang KPK pasal 42 yang mengatakan KPK mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ya. Tetapi pasal itu tidak berarti menegaskan bahwa KPK melakukan penyidikan, ya, tapi malah KPK mengkoordinasikan. Sehingga dengan asumsi demikian, tentu saja asumsinya bahwa penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan dugaan korupsi yang melibatkan sipil dan militer aktif dalam kacamata hukum, itu tentu asumsinya sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak militer, tentu demikian. Nah, kalau kemudian tidak ada koordinasi, kemudian tidak ada informasi misalnya kepada kedua pihak, ya apakah itu militer dan KPK, tidak ada kerjasama, maka problem semacam ini bisa diduga akan terjadi, tentu saja, ya ada pihak yang tidak terinfo atau ada pihak yang merasa belum ada koordinasi begitu. Baik, Pak Oce, KPK menyatakan ada wacana untuk pembentukan tim koneksitas antara KPK dan Puspom TNI agar proses hukum kasus ini bisa berjalan di peradilan umum dan bukan di peradilan militer. Lalu seperti apa sebetulnya mekanisme peradilan koneksitas ini, Pak Oce? Ya, kalau kita lihat pasal 42 Undang-Undang KPK itu memang menghendaki adanya koordinasi, adanya tim bersama, tim koneksitas antara KPK dan penyidik dari militer. Dalam hal itu KPK mengkoordinasikan, ya, jadi penyidikan termasuk juga penuntutannya. Sebetulnya belum ada contoh bagaimana ini dilakukan, karena boleh jadi ini adalah kasus yang pertama. Akan tetapi problemnya adalah kita tahu bahwa saat ini kasus ini sudah di-split atau sudah dibagi, ya, atau sudah menggunakan dua jalur. Satu jalur kalangan sipil itu disidik dan dilanjutkan perkaranya oleh KPK. Sementara jalur pihak-pihak militer, katakanlah Kabasarnas dan satu staf Basarnas yang juga militer aktif itu dilanjutkan penanganan perkaranya oleh Puspom TNI. Sehingga saat ini kita melihat ini masih dua jalur penanganannya. Satu jalur sipil oleh KPK, satu jalur militer oleh Puspom TNI. Kalau akan dibentuk tim bersama atau koneksitas, tentu antara tim KPK dan tim TNI tentu dilebur, ya, tentu menjadi satu. Dan dalam kacamata Undang-Undang KPK sebetulnya itu yang diharapkan, ada kesatuan, ya, sehingga metode penyidikan, ya, nanti penuntutannya itu tidak ada perbedaan begitu di antara mereka yang terlibat, ya. Baik, lantas apa saja persyaratan agar peradilan koneksitas ini bisa berjalan, Pak Oce? Ya, kalau kita lihat memang di dalam konstruksi penegakan hukum anti korupsi, kita memiliki sebuah pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan tindak pidana korupsi. Kalau kemudian ada tim bersama atau ada tim koneksitas di bawah koordinasi KPK, di mana penyidikan terus berlanjut tentu saja, ya, pemeriksaan dan penuntutannya nanti dikoordinasikan oleh KPK bersama-sama dengan Puspom TNI, tentu dalam konstruksi pengadilan tipikor mereka tentu akan tunduk pada peradilan tipikor tadi. Tetapi ada problem memang ketika kita bicara mengenai militer aktif yang semestinya tunduk pada peradilan militer. Jadi ada perbedaan ketentuan yang saya kira ini akan memunculkan kompleksitas kalau kemudian tidak dicapai kesepakatan, ya, antara
tim KPK dengan tim Puspom TNI. Kalau tidak ada tim bersama atau tidak ada tim koneksitas, sementara menurut saya ini sekarang jalurnya skemanya satu masuk ke peradilan militer dan satu pihak masuk ke pengadilan tipikor. Tapi harus diingat bahwa Puspom TNI itu punya pengalaman juga dalam membongkar kasus korupsi di tubuh militer, dan peradilan militer itu juga punya track record yang cukup baik dalam memberikan menjatuhkan hukuman ya terhadap dugaan korupsi atau perkara korupsi di institusi militer. Pada tahun 2016 ada putusan yang cukup tinggi, yang sangat tinggi justru yang diberikan oleh peradilan militer terhadap salah satu korupsi ya, dan dihukum seumur hidup ya. Tetapi itu hukuman bagaimana kelanjutannya kita tidak tahu. Tapi paling tidak pada tahun itu pernah dijatuhkan hukuman seumur hidup oleh peradilan militer. Artinya militer juga sebetulnya punya track record dan kemudian punya kinerja yang cukup baik dalam penanganan tipikor itu. Akan tetapi ada catatan ketika kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter ya, yang itu juga pernah ditangani oleh KPK, tetapi kemudian memang tidak ada kelanjutannya. Saya kira ini yang kemudian membuat banyak pihak yang mengusulkan supaya tim bersama itu di bawah koordinasi KPK tetap dibentuk begitu. Baik, Pak Oce, polemik penanganan kasus korupsi Kepala Basarnas ini menyorot perhatian banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo. Ke depan apa yang harus dilakukan, bagaimana semestinya penanganan suatu proses hukum agar tidak ada lagi masalah koordinasi seperti ini, Pak Oce? Ya memang agak sulit juga kalau kemudian tidak ada tim bersama atau tidak ada ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dari pasal 42. Saya membayangkan kalau misalnya ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK itu yang mensyaratkan di mana KPK mengkoordinir ya, tentu ada tim bersama. Kalau ada peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 42 tersebut, mungkin perdebatan semacam ini tidak akan terjadi. Jadi pertama tentu saja ada baiknya ada mekanisme pelaksanaan terhadap pasal 42 itu, di mana ketika KPK menemukan ada unsur militer aktif yang diduga terlibat dalam korupsi apapun bentuknya, pengadaan suap dan seterusnya, maka ada ketentuan mekanisme yang bisa diikuti. Saat ini memang tidak ada ya, ada semacam kekosongan hukum yang dijadikan panduan bagaimana melakukan koordinasi penyidikan bersama, membentuk tim bersama dan seterusnya, dan nanti muaranya ke peradilan yang mana. Itu memang belum ada aturan yang lebih jelas di tingkat pelaksanaan. Nah, mestinya kalau ini bisa dibentuk atau kalau ini bisa disepakati, terutama misalnya antara pihak TNI dan dari KPK, saya kira perdebatan seperti ini ke depan tentu tidak akan terjadi. Baik, terima kasih Pak Oce Madril, pakar hukum dari UGM, atas waktunya telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali.